Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semua petani dan pecinta tanaman dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel DIY Garden Jogja, channel yang membahas tentang dunia tanaman dan dunia flora. Nah, pada kali ini ya sahabat, kita akan kembali lagi membuat racikan-racikan super untuk menyuburkan tanaman kita, baik itu tanaman cabai terong, tomat, kacang panjang, kacang tanah, dan lain-lain, dan juga tanaman tahunan seperti mangga, durian, jambu, sawo, dan sebagainya, di mana tanaman-tanaman tersebut sangat membutuhkan nutrisi-nutrisi baik itu makro maupun unsur mikro. Nah, sebelum melanjutkan ke tahap inti, jangan lupa ya sahabat untuk selalu mendukung channel ini agar tetap eksis dan berkembang dan bermanfaat untuk berjuta-juta petani dan pecinta tanaman dimanapun berada, dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum masuk ke inti, kita intro dulu. Bams. Langsung saja sahabat, kita masuk ke inti pembahasan. Nah, pada kali ini kita akan membuat racikan pupuk super dahsyat dari bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar kita, dengan barang-barang murah dan cukup mudah didapat. Yang pertama, siapkanlah ember dan air bersih sebanyak 1 liter. Bahan pertama yaitu kita gunakan yaitu telur 1 butir. Maaf, ini kemarin sudah telur retak, makanya kita masukkan ke dalam gelas sehingga proses pencampurannya lebih optimal kalau diaduk-aduk dulu ya sahabat. Nah, kita aduk-aduk agar benar-benar encer dan nanti bisa menyatu dengan bahan-bahan yang lain. Adapun kandungan telur cukup bagus, per 100 gramnya itu mengandung banyak unsur makro mikronya, yang diantaranya yaitu kalsium 85 mg, kalori 154 kalori, protein 12,4 gram, lemak 10,8 gram, karbohidrat 0,7 gram, zat besi 3 mg, fosfor 258 gram, kalium 118,5 mg, dan lain-lain, termasuk vitamin A, B, dan lainnya. Nah, selanjutnya kita masukkan kecap. Di dalam kecap juga terdapat banyak unsur yaitu kalium, kalsium, nitrogen, dan fosfor, zat besi, protein juga ada karena terbuat dari kedelai. Jadi sangat bagus untuk tanaman kita, terutama tanaman cabai ya sahabat, atau tanaman tahunan yang lain. Manfaat kecap yaitu merangsang pertumbuhan hijau yang kuat atau klorofilnya kuat, meningkatkan produksi buah dan biji, menyehatkan daun agar berdaun lebar dan hijau royo-royo. Jadi jangan ragu untuk menggunakan bahan dapur ini, cukup 1 sendok, lalu kita aduk-aduk agar tercampur. Nah, selanjutnya kita gunakan bahan yaitu MSG atau micin. Nah,
Nah, kita masukkan sebanyak 1 sendok makan. Ini juga sangat bagus, sudah jadi rahasia umum bahwa MSG atau micin itu sangat bermanfaat untuk tanaman kita. Dan ini diambil dari bahan alami, yaitu berupa tetes tebu. Jadi jangan ragu untuk menggunakannya. Manfaat micin yaitu untuk tanaman, meningkatkan kesehatan tanaman, meningkatkan kadar air tanaman, menyehatkan bunga, meningkatkan kualitas tanah, membuat tanaman tahan dari hama dan penyakit. Jadi jangan ragu untuk menggunakan bahan ini. Dan selanjutnya kita menggunakan garam dapur. Nah, ini juga super bagus untuk tanaman, tapi jangan berlebihan ya sahabat, karena akan mengakibatkan matinya tanaman tersebut. Adapun manfaat garam itu sangat banyak. Kita gunakan 1 sendok ya sahabat. Kita aduk-aduk, yaitu meningkatkan pertumbuhan tanaman karena mengandung magnesium, pemulihan nutrisi, peningkatan penyerapan nutrisi, meningkatkan kualitas tanaman, melindungi terhadap penyakit, mencegah serangan hama, dan yang terakhir menetralkan pH tanah. Nah, ini jadi sangat bagus. Nah, selanjutnya bahan selanjutnya itu kita andalkan NPK 1616 atau kita kenal dengan pupuk mutiara. Ini per kilonya 20.000, bisa digunakan berkali-kali. Kita ambil 1 sendok makan, lalu kita cairkan menggunakan gelas seperti ini yang berfungsi untuk mengencerkan secara optimal. Jadi biar benar-benar terkontrol kehancurannya, kelarutannya, kita gunakan wadah kecil ini ya sahabat. Itu gelas bekas. Ini cukup efektif untuk menyuburkan tanaman. Ini termasuk pupuk semi organik. Jadi kita kombinasikan agar kita itu tidak ketergantungan dengan bahan-bahan kimia, apalagi pupuk sintetis yang nantinya kalau untuk jangka panjang membuat tanah menjadi gersang. Nah, karena nanti akan menjadi residu di dalam tanah kalau berlebihan. Nah, kita tahu NPK itu sangat bagus karena mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium yang kompetitif atau yang proporsional atau seimbang. Nah, bahan selanjutnya kita gunakan yaitu EM4. Jika sahabat tidak mempunyai EM4, gunakanlah Yakult atau tape juga bisa. Kalau Yakult 1 botol kecil, kalau tape 1 potong kecil ukuran sekitar 4 cm, atau mungkin kalau tape ketan gunakanlah 1 sendok atau 2 sendok makan, sehingga proses fermentasi akan optimal karena mengandung mikroorganisme yang cukup baik untuk mengurai bahan utamanya. Nah, selanjutnya kita lakukan proses penyimpanan dengan cara dimasukkan ke dalam botol bekas. Ini nanti akan melakukan proses fermentasi
dengan lamanya itu minimal 10 hari dan dikontrol per 3 hari sekali. Itu lakukanlah buka tutup botol selama beberapa detik. Bertujuan untuk mengeluarkan gas-gas yang ada di rongga ini ya sahabat, sehingga tidak terjadi ledakan, karena proses fermentasi ini cukup aktif. Jadi ya nanti mikroorganisme membentuk mengurai, itu ternyata mengeluarkan gas yang cukup kuat. Dan cara pengaplikasiannya yaitu dengan cara diencerkan terlebih dahulu dengan perbandingan 1:10 dan dikocorkan 2 kali seminggu. Nah, untuk tanaman kecil kita gunakan pengocoran sebanyak 100 cc atau disesuaikan, dan kalau tanaman besar bisa digunakan 500 cc atau disesuaikan. Dikira-kira dengan catatan harus diencerkan terlebih dahulu agar tanaman tidak kosong, karena akan overdosis. Nah, demikianlah sahabat untuk pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Di sini bukan untuk menggurui, di sini sama-sama belajar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BAMS. Just a timeless, so they put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally.